Perusahaan dan bank Rusia beralih ke mata uang yuan dari Cina saat pintu ke sistem keuangan global berbasis dolar AS ditutup karena sanksi ekonomi. Melansir Axios, James Fogg, penulis buku Financial Cold War, A View of Sino-US Relation from the Financial Markets, mengatakan bahwa sanksi terhadap Rusia secara bertahap membantu menginternasionalkan renminbi. Tapi itu tidak berarti renminbi akan tiba-tiba mulai menyaingi dolar dengan cara apapun yang berarti. Untuk melakukannya, Anda memiliki banyak bagian lain yang harus jatuh pada tempatnya, kata Fogg. Berdasarkan informasi yang dihimpun Reuters, perusahaan-perusahaan Rusia bergegas ke bank-bank Cina untuk menanyakan tentang pembukaan rekening. Vesco Transportation Group, sebuah perusahaan logistik Rusia, mengatakan kepada pelanggan pekan lalu bahwa mereka akan menerima pembayaran dalam yuan. Setelah Visa dan Mastercard menangguhkan operasi mereka di Rusia, beberapa bank Rusia sedang mempertimbangkan untuk beralih ke UnionPay, sistem pembayaran kartu milik negara Cina. Para pemimpin Cina telah berupaya menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk menginternasionalkan yuan, misalnya saja dengan mengadvokasi yuan untuk dimasukkan dalam keranjang hak penarikan khusus dana moneter internasional pada tahun 2016. Namun, dorongan Cina menuju internasionalisasi yuan selama dekade terakhir adalah setengah hati. Dengan kurang dari 2% pembayaran global menggunakan yuan, Beijing enggan untuk melepaskan kendali atas mata uang dan tidak ingin menanggung potensi efek buruk dari memiliki mata uang yang dominan secara global. Kontrol modal yang ketat dari pemerintah mempersulit memindahkan aset dari Cina yang menghambat transaksi yuan internasional. Terlepas dari minat Rusia, bank-bank Cina waspada terhadap risiko sanksi sekunder AS, yang berarti kemampuan pemerintah AS untuk menghukum perusahaan non-AS yang melakukan bisnis dengan entitas yang terkena sanksi. Pasti akan berarti bahwa Rusia pada akhirnya akan memegang lebih banyak renminbi, kata Fogg. Tetapi agar negara lain bersedia melakukan lebih banyak transaksi dalam yuan, pemerintah Cina perlu melonggarkan kontrol modal dan meningkatkan aturan hukum, atau perpecahan sistem keuangan global harus terjadi untuk membuat yuan tampak lebih menarik dibandingkan dolar. Banyak bidak di papan catur yang belum dipindahkan, kata Fogg. Lebih mungkin itu akan dimainkan selama beberapa dekade. Sebelumnya, Reuters memberitakan bank asal Cina yang berkantor cabang di Moskow telah melihat lonjakan permintaan dari perusahaan-perusahaan Rusia yang ingin membuka rekening baru. Menurut sumber Reuters yang tak mau namanya disebut, lonjakan itu terjadi ketika bisnis negara itu berjuang dengan sanksi internasional setelah invasi ke Ukraina. Selama beberapa hari terakhir, 200 hingga 300 perusahaan telah mendekati kami, ingin membuka rekening baru, kata orang yang bekerja di bank pemerintah Cina cabang Moskow dan memiliki pengetahuan langsung tentang operasinya kepada Reuters. Dia menolak disebutkan namanya atau banknya identifikasi karena dia tidak berwenang untuk berbicara dengan media. Tidak jelas seberapa luas permintaan Rusia untuk rekening baru di bank-bank Cina, tetapi sumber bankir itu mengatakan kepada Reuters bahwa banyak perusahaan yang mencari rekening baru untuk melakukan bisnis dengan Cina. Dia memperkirakan transaksi yuan oleh perusahaan-perusahaan tersebut akan meningkat. Pemerintah Barat menutup ekonomi Rusia dari sistem keuangan global, mendorong perusahaan internasional untuk menghentikan penjualan, memutuskan hubungan dan membuang investasi senilai puluhan miliar dolar. Demikian informasi yang dapat saya bagikan kepada Anda. Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan tidak lupa untuk mendukung channel Red Cable News agar semakin berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di informasi lainnya, tetap di Red Cable News.